Pemirsa, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 kembali mencuat setelah diangkat di layar lebar. Ada sejumlah kejanggalan terhadap 3 dari 11 pelaku yang hingga saat ini masih buron. Benarkah ada yang membacking? Inilah Top Review. Lokasi ini merupakan jalan layang di Desa Kebompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, tempat ketika pada 27 Agustus 2016 pukul 22 WIB ditemukan jasad Vina Dewi Arsita dan M. Rizky Rudiana alias Eki. Keduanya sama-sama berusia 16 tahun. Semula diduga kedua sejoli merupakan korban kecelakaan lalu lintas, namun setelah diusut, ternyata terungkap bahwa Vina dan Eki merupakan korban pembunuhan geng motor. Pembunuhan dan pemerkosaan terhadap korban dilakukan di depan AMP 11 Kali Tanjung, Cirebon. Dalam kasus ini, total ada 11 pelaku dan sebanyak 8 pelaku sudah divonis pada 27 Mei 2017. Sebanyak 7 pelaku divonis penjara seumur hidup dan 1 pelaku divonis 8 tahun penjara karena masih anak-anak. Sedangkan 3 pelaku hingga kini masih buron. Mereka adalah Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Kasus ini kemudian mencuat kembali setelah diangkat ke film layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Dengan viralnya film Vina, kepolisian kemudian menindaklanjuti dengan melanjutkan penyidikan kasusnya. Bahkan Bareskrim Polri juga turun tangan. Di mana Bareskrim Polri selaku pembina fungsi atau satuan kerja pembina fungsi yang terkait dengan fungsi reserse ini telah melakukan atau memberikan petunjuk-petunjuk serta arahan yang sering kita sebutkan sebagai jukra terkait penyelidikan dan penyidikan yang sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat dalam kasus tersebut. Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto mengakui ketika suatu kasus sudah terungkap sebagian dan penyidik mendapatkan tugas baru, biasanya kasus yang lama tidak lagi menjadi prioritas. Ya mohon maaf ya, setelah rame baru turun semua dikeroyok. Tetapi sebelumnya ada rentang waktu yang panjang yang menurut saya, menurut pengalaman saya sebagai penyidik ya, ketika satu kasus sudah terungkap pelakunya katakanlah dari 10 sudah ketangkap 8 lah, tinggal sisa 2. Kemudian penyidik dapat tugas kasus baru. Maka yang ini akan menjadi prioritas kedua. Ini realitanya seperti itu karena keterbatasan SDM, keterbatasan waktu dan tugas yang menumpuk. Nah, kemungkinan inilah yang menyebabkan berlarut-larutnya sampai 8 tahun. Belakangan terungkap bahwa 8 terpidana mencabut keterangan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP mengenai 3 pelaku saat melakukan pemeriksaan ulang. Sementara itu, keluarga korban terus berusaha mencari keadilan atas kematian Vina. Salah satunya dengan menemui pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Bahkan sang ibu tampak sedih, berlinang air mata tak kuasa menahan tangis saat berbicara dengan Hotman Paris. Dalam kasus ini, Hotman menyebut ada kejanggalan dari kesaksian 8 pelaku pembunuhan Vina yang tiba-tiba mengubah keterangan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Kemudian berubah sesudah Pauline pakai kejaksaan, mereka merubah BAP-nya. Nah, itu satu. Dari segi logika manusia normal pun nggak mungkin 8 orang itu ngarang cerita bersamaan di awal-awal pada saat ditangkap. Ya kan? Berarti benar itu ada 3 orang. Ya, dari penafsiran kita sebagai ahli hukum. Karena pada saat di BAP kan terpisah. Hampir semuanya mengatakan ada 3 orang lagi. Tapi pada saat dilimpahkan ke kejaksaan, mereka merubah BAP sehingga diduga ada pengaruh di sini. Ada pengaruh di sini sehingga 3 orang ini bahkan sampai sekarang seolah-olah alamatnya tidak jelas, padahal itu harusnya di BAP itu ada.
Kompolnas menyayangkan tidak ada sketsa wajah dari 3 pelaku yang masih buron sehingga menyulitkan masyarakat yang ingin berpartisipasi. Kami melihat dari penanganan awal itulah yang menurut kami ada hal-hal yang belum optimal dilakukan. Sebagai contoh, sampai saat ini kan DPO tidak menampilkan foto, hanya identitas, ciri-ciri fisik dan sebagainya. Nah, menurut kami ketika saksi-saksi itu menjelaskan ciri-ciri dari 3 orang itu, kenapa tidak dibikin sketsa wajah? Di sisi lain, Polda Jawa Barat menyatakan bahwa identitas 3 pelaku belum diketahui. Meski begitu, Polda Jabar membantah rumor bahwa salah satu pelaku yang masih buron adalah anak aparat penegak hukum. Ya. Saat ini juga untuk ketiga tersangka perlu kami sampaikan, ya, 3 tersangka yang masih berstatus DPO dari hasil pemeriksaan penyidikan baik di Polres Cirebon Kota, di Polda Jabar maupun di persidangan, ya, tidak ada yang menyebutkan, yang menyampaikan bahwa identitas ketiga orang tersangka yang di PO adalah dari keluarga atau anak anggota kepolisian. Terkait hal ini, Kompolnas juga mengkritik Polda Jawa Barat karena di satu sisi menyatakan 3 pelaku belum teridentifikasi, namun di sisi lain menyatakan bahwa buron dipastikan bukan anak aparat. Kalau saran kami sih lebih bagus tidak disampaikan seperti itu, karena toh kita belum bisa mengkonfirmasi siapa mereka. Jadi ini mungkin semata-mata hanya untuk menetralisir supaya nanti tidak ada kecenderungan yang menyudutkan pihak tertentu. Misteri 3 buron kasus pembunuhan Vina tak pelak memicu rasa penasaran publik. Bareskrim Polri menyatakan turun tangan dan diharapkan kasusnya akan terang benderang dan segera tuntas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.